kita secara kualitas. Terus Justin yang diganti ya? Bagaimana? Ya Justin mungkin lama-kelamaan agak risih gitu ya dengan komentar-komentar soal suruh pemain-pemain kita disuruh pada abroad gitu. Kehidupannya setelah nggak jadi pemain bola ya, misalnya kalau di Belanda lu banyak tunjangan, kalau lu jadi WNI lu nanti mau ke Belandanya jadi itu kan. Setelah kemarin PSSI rame mau naturalisasi dua pemain ini, yakni Miss Hilgers and Eliano Rangers, kita bakal kupas abis di sini bersama Bang Johan. Bersama? Oke, sehat kan berdua nih? Alhamdulillah Sehat. Langsung aja kali ya, PSSI kan udah mengumumkan nih Miss Hilgers dan Eliano Rangers bakal dinaturalisasi dan sidangnya sekarang kan keputusannya? Ya, pada saat syuting ini dilakukan. Nah, siapa sih mereka ini sebenarnya berdua ini? Coba Ikin. Mungkin Bang Ikin. Ya, kita mulai dari siapa nih? Kayak info aja. Ya Miss Hilgers tuh dia back, dia posisinya back ya. Sekarang dia main di FC Twente, Liga Belanda. Twente ini klub yang ya lumayan punya nama lah. Dia sempat juara, gue lupa tapi musimnya berapa. Itu pas gue masih SMA kayaknya, pas gue SMP gitu. Sempat juara tuh dia mematahkan dominasi Ajax sama PSV kalau nggak salah waktu itu. Jadi kehitung tim inilah, kehitung tim oke lah di mana, di Belanda gitu. Bahkan musim ini main di kompetisi Eropa ya Jo, lawan MU nih, pekan depan lawan MU Miss Hilgers nih. Nah terus dan Miss Hilgers ini pun sebetulnya bukan nama baru ya. Miss Hilgers itu zaman PSSI masih Pak Iwan Bule sempat namanya muncul lah, saat itu kan barengan sama 2020 2021 lah ya. Ya 2021 ya sama Justin Hubner. Justin Hubner, terus Ivar Jenner, terus ya pemain-pemain itulah, termasuk mungkin bisa dibilang termasuk angkatan pertama yang baru-baru inilah Miss Hilgers. Cuman waktu itu kalau nggak salah batal atau masih terkendala karena Miss Hilgers ini kayaknya masih coba karena mau di Belanda ya? Ya pengen coba kali mungkin bisa masuk Belanda timnas Belanda kali, cuman ternyata kesempatan itu nggak dateng. Akhirnya kemarin udah ke Jakarta kan, udah ketemu Pak Erick Thohir, udah salaman kan. Biasanya kalau kata Pak Erick kan tunggu salaman. Nah, biasanya kalau salaman fix. Kalau udah salaman biasanya udah lancar lah. Kekuatan tangan Pak Erick nih tombol dan hari ini tadi sesuai yang bilang Johan lagi sidang di Komisi 3 sama Komisi 10. Itu biasanya itu tuh sidang sidang itu aja lah buat formalitas. Jangan dong. Ya itu setelah Komisi 3 dan Komisi 10 setuju, karena Komisi 3 itu kan yang membidangi hukum tuh. Karena kan pakai urusan paspor, perpindahan warga negara segala macam. Terus Komisi 10 urusannya sama bidang keolahragaan. Nah jadi setelah disetujui Komisi 3, Komisi 10, mungkin nih saat kita lagi mulai ini lagi rapat Komisi 10 tadi kalau nggak salah ya, itu paling bentar lagi udah disahin lah. Nanti setelah itu dibawa ke sidang paripurna. Kalau nggak salah kemarin Pak Erick tuh bilang hari apa? Ini Selasa, hari Kamis kalau nggak salah. Kamis sampai besok gitu, antara 2 hari itu lah, gue lupa. Pokoknya dibawa, abis ini prosesnya dibawa ke sidang paripurna, nanti di paripurna disahkan. Setelah disahkan di paripurna, surat masuk ke Setnek, Kementerian Sekretariat Negara, tanda tangan sama Presiden Jokowi, terbit Kepres, dan tinggal nunggu sumpah. Dan kalau nggak salah update dari Pak Erick itu tanggal 17 kalau nggak salah tuh pokoknya penutupan pendaftaran untuk pertandingan lawan Bahrain sama Cina itu minggu depan kalau nggak salah. Tadi gue baca di salah satu media lah, Pak Erick bilang penutupan untuk pendaftaran laga lawan Bahrain Cina itu tanggal 23 atau 24 gitu, berarti kan minggu depan. Jadi mungkin seminggu ini akan dikebut sat-sat lah KTP segala macam. Ya minggu depan harapannya udah bisa didaftarin ke
AFC untuk disahkan supaya bisa main di pertandingan lawan Bahrain dan Cina. Satu lagi dong si Eliano belum. masih. Kirain Lewat. jatahnya Bang Johan juga itu. Kalau Gue nggak kenal soalnya. Eliano mungkin gue juga sempet termasuk yang ini nama yang baru juga, nama fresh lah. Kalau nama belakangnya mungkin udah pada tahu lah, banyak yang tahu, terutama Rangers. para pecinta Serie A karena Abangnya. Eliano ini adiknya dari Tiani Reinders kan, yang main di AC Milan sekarang. Nah di Tiani Reinders ini justru sebetulnya sempat ada rumor bahwa akan dinaturalisasi itu justru si Makanya. Tiani waktu itu Tiani. kan, cuman Tianinya lebih memilih Timnas pusat. timnas pusat, timnas Belanda, dan kepake juga kan Iya. di Belanda sekarang Golin. jadi pilar juga di AC Milan. Nah si Eliano ini adiknya. Kalau Tiani, nah tadi kan si siapa? Michel Gers itu posisinya back tengah. Kalau si Eliano ini dia bisa versatile player lah, dia bisa berbagai posisi. Dia kalau nggak salah tuh dia bisa jadi back sayap, bisa jadi gelandang, sama bisa jadi winger. Cuman lebih seringnya sih ditempatin sebagai back sayap kiri atau back sayap kanan lah, antara dua tempat itu. Oke. Tapi kalau ngomongin dua pemain ini sebenarnya udah sesuai kebutuhannya Sintayong nggak sih Bang? Kalau gue lihat pasti sudah dipikirkan, karena nggak mungkin aja kita ngambil player yang udah misalnya serampangan aja deh. Walaupun sebenarnya sorotan utama kan di lini depan, tapi nggak ada salahnya juga kita punya lini belakang yang kuat dan juga kedalaman skuadnya bagus. Kayak si siapa Mes. si Messi itu dia kan udah starter terus pemain inti lah di Twente. Jadi menurut gua dia kalau dengan skema Sintayong yang 3 back dia mungkin bisa gantiin Rizky Ridho mungkin. Terus kalau si Eliano di timnya juga bukan pemain cadangan, dia kayak tadi Kim bilang dia versatile dari back kanan, tengah, sama wingernya, winger kiri itu juga nambah opsi lah buat timnas kita, karena apalagi timnas kita mainnya kan ada ini ya, backnya back yang sistem 3, berarti naik turunnya dibutuhkan kecepatan, dan mungkin bisa sih mungkin pesaing Arhan mungkin kalau gue lihat di sebelah sisi kanan. Jadi ya cukup bagus lah kedua pemain itu, dan pasti sudah dipikirkan apa gunanya. Jadi nggak mungkin pemain Seujuk-ujuk dia ya. pemain siapa mentang-mentang ada darah Indonesianya diambil. Seujuk-ujuk. Kalau menurut gua nggak kayak gitu. Oke. Tapi terkait naturalisasi, apakah masih ada bocoran selain dua pemain ini sih Bang? Ada nggak? Paling kan yang penyerang muda yang dari Belanda juga tuh, si Mauro apa namanya, Zylstra. Zylstra, aduh susah banget nama susah juga. Nah dia muncul awal sebenarnya dari PSSI belum ada omongan awalnya. Itu kan diketahui dari wawancara dia, podcast dia sama di Belanda itu kayaknya ya, sama podcaster di Belanda sana. Mungkin dia bilang dia lagi ngurus dokumen untuk untuk proses naturalisasi itu gitu. Dia posisinya kan striker tuh. Itu kan dengan munculnya dia tuh nama dia muncul setelah PSSI kalau nggak salah itu mengonfirmasi kalau oleh Romani, penyerang FC Utrecht sama Kevin Dix itu sulit lah namanya agak ini ya untuk dinaturalisasi ya kan. Sulit untuk dinaturalisasi. Nah si Zylstra itu kan posisinya penyerang sama kayak siapa? Sama kayak Ole. Jadi mungkin itu untuk gantinya Ole, dan si Kevin Dix juga setelah adanya Michel Gers kan berarti ya artinya mungkin Kevin Dix ya memang batal, karena kan emang dari awal juga kayaknya susah juga untuk kesepakatannya nggak mencapai titik temu atau apalah. Mungkin Kevin Dix masih merasa punya kesempatan mungkin untuk untuk jadi tandem Virgil van Dijk.
Tapi yang lalu-lalu juga sempat rame Jairo Right Wall. Nah, itu gimana tuh kabarnya? Jairo ini adalah mantan Crystal Palace yang lagi berkarir di Belgia dan dulu dia juga sempat lama di Ajax. Kalau Gulat itu sih entah pemenang yang caper atau gimana ya, karena sebenarnya dia masang bendera Indonesia kan di IG-nya. Terus Yang sempat rame itu ya, tapi PSSI belum pernah mengonfirmasi lah kalau lagi melakukan proses pendekatan ke si Jairo itu. Dan kalau dilihat dari posisinya dia itu back gelandang bertahan yang bisa jadi back. Tapi ya tergantung, kadang-kadang PSSI juga suka kejutan gitu kan, pemain yang enggak diomongin tahu-tahu lagi ada proses. Nah, jadi kalau sejauh ini sih belum ada apa ya kayak langkah-langkah konkretnya lah kalau yang gue lihat buat si Jairo ini. Tapi kalau misalnya nih pemainnya kan makin banyak nih nama-namanya tadi, ntar pasti lebih ini ramai lagi nih bahas naturalisasi, digoreng-goreng lagi. Itu malah lihat ya. Kan baru-baru ini ada lagi tuh kasusnya, nggak kasus sih, pernyataan yang membuat statement ramai lah ya. Yang dianggap terutama soal paspor sih yang menarik, ya kan? Yang lucu malah kalau nggak salah itu kan paspor itu awal ngeinin salah satu inilah ya, salah satu di Instagram itu kan mantan dubes itu dia mempertanyakan, bukan pertanyaan, dia kalau nggak salah dia dengar katanya ya, dia dengar bahwa ada pemain yang nggak kembaliin paspornya. Itu juga kita dengar juga itu isu-isu itu di lapangan kan, cuma sejauh ini yang kita konfirmasi gitu, sih semua pihak membantah, termasuk dari Dirjen Imigrasinya kan. Semua pihak membantah bahwa pemain-pemain itu, pokoknya intinya pemain itu setelah dia dapat paspor Indonesia ya dia di saat itu mengembalikan paspor lamanya juga, meskipun di lapangan sih rumor soal ada lah gitu. Kalau di lapangan, isu di lapangan memang ada beberapa pemain yang memang kabarnya ngembaliin paspor, tapi ada juga yang ngembaliin gitu. Kalau soal itu kan berarti udah spesifik nama-namanya dong kalau di lapangan. Kalau di lapangan udah ada nama-namanya, gue pun tahu, cuman nggak etis lah untuk kita sebutkan karena apa namanya itu bisa geger lah. Cuman ya selama dari pihak berwenang menyatakan bahwa hal seperti itu, ya kita lihat aja ntar apakah mungkin setelah mereka nggak aktif di timnas. Nah, kita lihat gimana. Sebenarnya kalau paspor itu kan terkait kehidupannya setelah nggak jadi pemain bola ya. Misalnya kalau di Belanda lu banyak tunjangan, kalau lu jadi WNI lu nanti mau ke Belandanya jadi itu kan kita lihatnya yang pemain-pemain yang dulu pernah di sini aja, Sergio Van Dijk. Sekarang kan kalau nggak salah dia kayaknya udah nggak tinggal di Indonesia kan, Sergio Van Dijk. Terus siapa lagi tuh ya, Johnny Van Bokering tuh, kalau pada ingat kan itu naturalisasi yang dulu kan, meskipun PSSI kan selalu mengklaim sekarang udah beda lah, udah nggak kayak dulu gitu. Sekarang udah hal seperti itu udah diperhatiin, udah dijamin bahwa mereka komitmen sepenuhnya gitu untuk Indonesia, dengan salah satunya ya dengan mengembalikan paspor lama mereka. Karena kan di Belanda juga kalau nggak salah nggak mengenal duit keluarga negara juga kan, sama kayak di kita. Tapi untuk sekedar informasi aja nih guys, bagi orang-orang yang awam terkait sistem paspor kayak gitu tuh harusnya gimana sih? Apakah harus dikembalikan? Sebenarnya kalau kembalikan atau enggak itu peraturan negara sama peraturan FIFA beda lah. Ya. Nah, kalau peraturan FIFA kan sebetulnya boleh-boleh aja. Untuk kalau FIFA boleh. Untuk apa? Yang penting dia ngebela satu negara, satu federasi. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau ada pemain yang mau berbuat seperti itu. Tapi itu kan beda, itu kan hukumnya sekarang hukum ke negara itu masing-masing. Sedangkan di kita kan memang menganutnya tidak mengenal duit kewarganegaraan lah. Kita kan memang ya kalau lu udah milih jadi WNI ya paspor lu Indonesia, kalau lu memilih jadi warga negara asing ya berarti paspor Indonesia lu hilang gitu. Tapi lu setuju gak makin banyak nih sekarang? Misalnya nih contoh skuad Indonesia diumumin 90%-nya diaspora, terus nasional cuma 10%. Gue sekalian ngeluarin makhluk juga. Iya. Kalau gue ya nggak masalah mau diaspora banget, mau 11-11nya kayak gitu main diaspora. Karena itu kan
menandakan bahwa ya pemain satu mereka memang punya hak juga. Pemain-pemain keturunan itu memang punya hak untuk membela timnas Indonesia, karena dia entah itu orang tuanya langsung, kan sekarang itu PSSI itu membatasi pemain yang dinaturalisasi itu maksimal atau mentok itu kakek nenek. Jadi kalau buyut itu udah nggak dihitung, jadi mentok di kakek nenek, apalagi bapak atau ibunya baru akan diproses tuh. Karena kan itu lebih jelas aja gitu kan, kalau keturunan kakek nenek atau bapak ibu kan langsung hanya 2 generasi tuh, maksimal 2 generasi. Nah dengan aturan seperti itu kan sebetulnya lebih oke lah ya, maksudnya lebih benar-benar nggak yang serampangan goyang, wah dicari meskipun kondisi terakhir yang Martin Paes kan neneknya kan kabarnya cuma lahir dan pernah tinggal di sini, maksudnya believer ya yang gitu kan yang wah namanya susah lagi nyebut istilahnya. Maksudnya Martin Paes ini nggak ada keturunan Indonesia sama sekali sebenarnya kan, cuman karena neneknya kalau nggak salah ya neneknya lahir di Kediri ya, lahir di Kediri, pernah tinggal di sini, jadi dianggap ada bisa ini memperkenalkan Indonesia lah gitu. Beda kan kayak siapa si Jay Itse, Sari Walsh yang lain itu yang benar-benar emang ada garis keturunan dari kakek atau orang tuanya gitu. Nah dengan semakin diperketat kayak gitu sih itu lebih bagus, dan gue ya setuju aja, karena kan memang pemain seperti itu buktinya memang meningkatkan kualitas timnas kita kan dulu. Ya contoh paling nyata Martin Paes sama Yaitses lah, itu kan dampak instannya terasa gitu kan. Kita bisa nahan Arab Saudi sama Australia itu kan itu kan prestasi yang bagus lah. Cuman yang gua, dan itu bisa bisa meningkatkan persaingan para pemain lokal juga kan. Dan ya itu pemain lokal kalau memang dia punya kemampuan, punya kompetensi itu kan layak ya. Contohnya Rizky Ridho meskipun di tengah gempuran para pemain keturunan itu dia masih bisa mempertahankan posisi intinya kan. Bahkan termasuk pemain yang penampilannya paling konsisten kan di timnas senior. Meskipun nanti masuknya Messi Hilgers juga akan jadi tantangan buat Ridho nih untuk mempertahankan posisinya. Tapi itu kan membuktikan bahwa pemain lokal juga kalau dari tergantung dianya gitu, dia bisa bersaing, dia bisa meningkatkan kualitasnya gitu, dia disiplin segala macam ya. Coach Sintayong juga mungkin akan dengan pakai dia gitu ibaratnya. Cuman yang gua nggak setuju gitu, kalau gua lama-kelamaan agak risih gitu ya dengan komentar soal pemain-pemain kita disuruh pada abroad gitu. Itu menurut gua ganggu gitu, maksudnya dikit-dikit disuruh abroad. Kemarin Wahyu Pras pemain Malut United tuh dia kan main bentar tuh waktu lawan Australia kan, terus main bentar tapi mainnya lumayan lah, oke lah. Terus gua kebetulan gue buka Instagram Malut United kan, ada yang komen, Wahyu sayang nih, mending abroad aja, kayak ngegampangin gitu. Lu nyuruh pemain abroad. Oke, gua pun akuin gitu ya, Liga 1 emang kualitasnya belum sebaik itulah ya. Tapi kan bukan juga lu harus mengkerdilkan liga lu sendiri gitu. Maksud gua, kalau gua sih berpandangan gini, lu daripada di luar negeri jadi cadangan gitu. Gua bukannya menyinggung beberapa pemain ya, tapi sekarang bisa dilihat aja lah pemain kayak Marcelino atau pemain kayak Arhan lah. Penampilannya kan agak menurun tuh, ya kan. Sedangkan Rizky Ridho yang main di Liga 1 di Persija mainnya konsisten gitu. Itu artinya apa? Itu kan artinya menit bermain jam terbang kan. Jadi selain itu juga harus dipertimbangkan gitu. Lu buat apa? Buat gaya-gayaan doang ke luar negeri, tapi maksudnya ini netizen ya, lu nyuruh
si pemain lu kesini dong, kayak ngegampangin gitu. Padahal kan nggak semudah itu. Dan gue sih sejauh ini respect lah sama Rizky Ridho ya, maksudnya gue pun nggak tahu ya apakah Rizky Ridho dapat tawaran dari tim luar negeri apa kayak gimana, tapi dengan dia level dia yang udah dibilang wah ini cocok main di, bahkan Justin juga bilang kalau dia cocok main di Eropa kan. Tapi Ridho mungkin masih menganggap udahlah gue stay di sini, yang penting gue dapat jam terbang gitu. Dan buktinya kan dengan jam terbang gitu ya dia terasah juga kan. Gak jelek juga kok itu pemain dari Liga 1 gitu. Jadi gue sih menurut gue terlalu lama-kelamaan ganggu aja gitu. Udah kayak buzzer. Karena gini sih Kin, apa kalau orang tuh suka salah paham ya menurut gua. Rumput tetangga lebih terkadang mereka melihat kualitas liga sama timnas itu harus berjalan beriringan. Maksud gua, lu juara Piala Dunia siapa sih? Argentina. Lu lihat liga, emang liganya bagus. Kan kagak. Jadi itu terkadang sesuatu yang berbeda. Jadi bisa aja liganya jelek tapi timnasnya bagus, itu tuh bisa. Atau liganya bagus, timnasnya jelek itu bisa. Jadi bukan sesuatu yang bergerak lurus lah menurut gua. Bahkan harus didukung juga kan liga kita, jangan antipati juga lah sama liga sendiri gitu. Kita harus dukung juga bahwa ya oke, Liga 1 memang masih banyak kekurangan lah. Cuman kan bukan berarti gak ada kans untuk berkembang gitu kan Liga 1. Bahkan ya sekarang kan buktinya dengan terobosan kan VAR segala itu kan, itu kan jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Liga 1 juga kan, kualitas kompetisi kita gitu. Oke. Balik lagi ngobrolin terkait yang mau dinaturalisasi Mes Hilgers and Eliano Rangers. Gimana nih formasinya untuk di timnas Indonesia nanti? Formasinya? Gimana Ken? Formasi. Back dia cintanya gitu 3-4-3 ya? Cenderung 3-4-3. Dia tuh 3-4, dia kalau tiganya kan 3-4-3, tapi kalau bertahan bisa jadi 5-3-2. Ya. Itu 3-4-3 itu kalau nyerang. Kalau bertahan bisa jadi 5-3-2, makanya wing dia mundur kan. Ya, maju mundur lah dia salah satu titik permainan Sintayong menurut gua di situ tuh. Di wingback yang bisa maju mundur lah. Sejauh ini kan per squad saat ini kan peran itu dipegang sama Calvin Verdong di kiri. Kanan itu ganti-gantian nih, bisa Sandy Walsh. Terakhir kan Sandy Walsh, tapi bisa juga diganti sama siapa? Asnawi. Sen biasanya di kiri kan. Bahkan Sen pun sekarang udah mulai tersisi sama Calvin Verdong kan. Calvin Verdong menurut gua termasuk selain Martin Paes, kemarin dia itu yang bagus pas lawan Arab. Dia Dani Carvajal katanya. Hah? Dani Carvajal. ngasih impact yang gambarannya sampai di ini loh. Ada yang edit. Ngasih impact yang oke lah. Dia kuat, bertahannya kuat gitu, bertahannya kuat. Terus umpan-umpan nggak usah dipertanyakan lah. Juga Eredivisie gitu. Jadi siapa 3 back tengahnya? Dengan Jaices. Ini dengan Mes Hilgers berarti ya? Iya, Ini asumsi Mes sudah masuk. Dan Eliano nih. Gue sih berharap Rizky Ridho tetap ada di. Lu gara-gara Persija aja. Enggak. Emang secara secara kualitas. Justin yang diganti. Bagaimana? Ya Justin mungkin bersaing lah Justin sama Ridho, tapi Mesnya pasti masuk. Mes masuk lah itu. Sayang pemain paling termahal. Lebih mahal dari skuad Malaysia di taruh cadangan. Ya, Martin Paes, Jaices, Mes Hilgers, Rizky Ridho, slash Justin Hubner. Hubner, tapi gue Rizky Ridho lah. Oke. Ntar lu versi lu aja. Udah samain aja. Kirinya Verdong. Kiri Verdong, tengah Tom Hay sama Salino. Enggak. Nathan lah. Ya, Nathan lah. Tom Hay, Nathan. Kanannya Sandy Walsh. Depan tiganya Ragnar. Strike sama
ini nih satu kalau si Eliano menurut gua kayaknya masih jadi pelapis lah, karena usianya pun masih cukup muda lah. Dan di posisi dia kan kalau nggak salah tuh penyerang sayap kiri, dan itu menurut gua sejauh ini Ragnar main bagus di posisi itu lah. Jadi Ragnar kiri, strike di tengah, kanannya si Jakob Sayuri oke. Cuman atau mungkin si strike di ke kananin ya, nanti nyari penyerang keturunan nih. Oh iya benar. Oke. Udah nih. Oke, setelah tadi Johan ngobrolin. Enggak, gue beda-beda. Sama kan berarti Cuman intinya. di depan aja mungkin kalau strike itu menurut gua dia lebih cocok main di 2 striker ya daripada dia sendirian di tengah. Menurut gua 3-5-2-nya kayak Inter lah. Imo. Coba ditonton ST Inter main. Enggak Erik ten Hag, skema Erik ten Hag. Oke, udah nih. Udah. Unek-uneknya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin. Ada lagi enggak? Oke, Gimana tadi udah kalau- ngobrolin. Enggak, kalau ngelihat ini PSSI IG-nya politik. Enggak usah. Kita akhiri saja. Di luar bahasan. Bisa sih gua jawab. Oke, makasih banyak Bang Ikin dan Bang Jo Oke. untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Amin. Dan opini-opini hari ini juga ya semoga bisa diterima juga. Oke, sampai jumpa di anak gawang selanjutnya. Dadah. Dadah. Dah.